time to let the beat drop, baby. I'ma let you know ain't always gotta be fast. Maybe we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Matematika Peminatan kelas 12 MIPA 1. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi probabilitas. Baiklah, nama saya Anarwati sebagai moderator dan langsung saja ke pembahasannya. Sebelum pembahasan, alangkah baiknya kita mengucapkan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan. Saya Pita Julita, pemateri pertama. Untuk pengertian probabilitasi, ada 3, yaitu pendekatan klasik, pendekatan frekuensi relatif, dan pendekatan subjektif. Untuk yang pertama, pendekatan klasik, hasil bagi dari banyaknya peristiwa yang dimaksud dengan seluruh peristiwa yang mungkin terjadi. Untuk yang kedua, pendekatan frekuensi relatif terbagi menjadi 2. Yang pertama, proporsi waktu terjadinya suatu peristiwa dalam jangka panjang jika kondisi stabil, dan yang keduanya frekuensi relatif dari seluruh peristiwa dalam sejumlah besar percobaan. Dan untuk yang ketiga, pendekatan subjektif, tingkat kepercayaan individu yang didasarkan pada peristiwa masa lalu yang berupa tekanan saja. Baik, saya Hadesiani sebagai pemateri 2 yang akan. Sebelumnya, teman saya, pemateri 1 sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan probabilitas pendekatan klasik. Jadi, saya akan menjelaskan rumus dan contoh soalnya. Untuk rumus probabilitas pendekatan klasik yaitu FA sama dengan X dibagi dengan N. Untuk FA sama dengan probabilitas terjadinya kejadian A. Untuk X sama dengan peristiwa yang terjadi. Untuk N sama dengan banyaknya peristiwa yang mungkin. Untuk contoh soalnya, 2 buah dadu dilemparkan ke atas secara bersamaan. Tentukan peristiwa munculnya banyak angka berjumlah 5. Jadi untuk jawab X itu kan peristiwa yang dimaksud itu 4. Terus sama dengan 1,4, 4,1, 2,3, 3,2. Itu kan yang munculnya berjumlah 5. Jadi 1 ditambah 4, 5, 4 ditambah 1, 5, 2 ditambah 3, 5, dan seterusnya. Untuk N sama dengan 36. Banyaknya peristiwa itu 36. Dari 1,1 sampai 1,6, 2,1 sampai 2,6 sampai 6,6. Itu dijumlahkan jadi 36. Terus FA sama dengan 4 sama dengan kan rumus dari FA itu X sama dengan X dibagi dengan N. Terus untuk X-nya kita sudah menemui yaitu 4 dibagi N. N-nya itu 36. Jadi hasilnya 0,11. Perkenalkan, nama saya Kartini sebagai pemateri 3 yang akan menjelaskan tentang rumus pendekatan frekuensi relatif. Rumusnya P dalam kurung XI sama dengan limit per N menuju 00 FI per N. Untuk P dalam kurung XI adalah probabilitas peristiwa. Untuk FI adalah frekuensi peristiwa. Untuk N adalah banyaknya peristiwa yang bersangkutan. Contoh soal. Hasil ujian statistik pada 65 mahasiswa Fakultas Ekonomi UIN RMS adalah sebagai berikut. X 5,0, 6,5, 7,4, 8,3, 8,8, 9,5. F 11, 14, 13, 15, 7, 5. X adalah nilai statistik. Tentukan probabilitas salah seorang mahasiswa yang nilai statistiknya adalah 8,3. Jawab,
Frekuensi mahasiswa dengan nilai 8,3 atau F sama dengan 15. Jumlah mahasiswa atau N adalah 6,5. Jadi, P dalam kurung X sama dengan 8,3 sama dengan 15 dibagi 65 sama dengan 0,23. Jadi, probabilitas mahasiswa yang nilai statistiknya 8,3 adalah 0,23. Terima kasih. Saya Siti Nur Amalia sebagai pemateri 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan subjektif. Contoh, seorang kepala sekolah akan memilih seorang siswa untuk menjadi siswa teladan. Terdapat 4 calon yang telah lulus uji kompetensi. Keempat calon tersebut sama pintar, disiplin, dan lincah. Probabilitas tertinggi kemungkinan terpilih menjadi siswa teladan ditentukan secara subjektif oleh kepala sekolah. Probabilitas adalah suatu indeks atau nilai yang digunakan untuk menemukan tingkat terjadinya suatu kejadian yang bersifat random atau acak. Jika F sama dengan 0, disebut probabilitas kemustahilan, artinya kejadian tersebut tidak akan terjadi. Dan jika F sama dengan 1, disebut probabilitas kepastian, artinya kejadian atau peristiwa tersebut pasti terjadi. Dan jika F lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, disebut probabilitas kemungkinan, artinya kejadian tersebut dapat dan atau tidak dapat terjadi. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita sudah ada di penghujung acara, yaitu bagian di penyampaian kesimpulan. Baiklah, saya di sini sebagai moderator yang akan menyampaikan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya yaitu probabilitas adalah suatu indeks atau nilai untuk menentukan tingkat terjadinya kejadian yang bersifat random atau acak. Nah, sesuai yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, pengertian probabilitas ada 3. Yang pertama, probabilitas pendekatan klasik, probabilitas pendekatan frekuensi relatif, dan pendekatan subjektif. Mungkin cukup sekian yang bisa saya simpulkan, kurang lebihnya mohon maaf. Baiklah, cukup sekian materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. So tell me you're that somebody, girl. I fuck who I want and fuck who I don't.